Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda. Salam. Ketemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber istimewa. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu super istimewa. Beliau ini musisi dan juga super volunteernya Dompet Duafa. Mungkin insan muda sudah mengenal beliau lewat sepak terjang beliau bersama bandnya Payung Teduh. Lalu beliau juga menjalankan karir solonya dengan bendera Pusakata. Dan sekarang kembali berkolaborasi dengan teman-teman lamanya di Payung Teduh dengan bendera Parade Hujan. Dan banyak juga kesibukan beliau lainnya yang pengen kita tanya-tanya. Sekaligus juga kolaborasi beliau bersama Dompet Duafa. Please welcome Mas Muhammad Istiqomah Jamat. Mas Is, halo, selamat datang. Assalamualaikum Mas. Ini akhirnya bisa ngobrol, senang saya. Saya ingat banget pertama kali lihat Mas Is itu lewat video di televisi. Waktu itu tak lihat video, ini orang main gitar senar nilon lagi senderan nyantai-nyantai. Tak enak ya, terus nyanyi. Itu waktu itu lagunya yang untuk perempuan yang sedang berpelukan. Terus di situ saya berkenalan dengan Payung Teduh. Dan ternyata seiring waktu band saya dan bandnya beliau juga beberapa kali bertemu bareng. Jalan bareng dan akhirnya menemukan jalannya masing-masing. Nah, saya yakin banyak insan muda yang sebenarnya pengen juga tahu awalnya Mas Is bisa sampai seperti sekarang itu gimana. Mas Is itu lahir di Makassar ya Mas? Makassar 24 Januari 84. Wah, itu numpang lahir atau memang lahir dan besar di Makassar? Lahir di Makassar sampai umur jelang SD, pindah ke Kabupaten Sopeng sekitar 164 km. Sopeng? 5 jam lah dulu, 4 jam sekarang udah mulai bagus jalanannya. Di kampungnya nenek. Di kampung nenek. Terus dari SD sampai SMA langsung Jakarta 2002. UI, ketemu istri di sana, ketemu band di sana. Dan di UI lah perjalanan. Saya elektro PNJ 2002, istri saya sastra. Tapi saya di teater sastra, di Teater Pagupon Sastra, FS, dulu sastra namanya, 2004 ganti jadi FIB. Kan? Oh, suaminya elektro, istrinya sastra, tapi malah suaminya yang menekuni. Tapi istri saya nulis naskah Mas. Oh nulis naskah. Wah, biasa. Jadi banyak drama musikal yang saya pentasin, saya sutradarain, saya bikin musik dan tarinya, itu istri saya yang nulis naskah. Nah ini insan muda mungkin banyak yang tahu beliau ini vokalis, gitaris ya Payung Teduh, Pusakata. Tapi banyak yang nggak tahu beliau ini juga ngajar nyanyi, ngajar gitar, ngajar nari juga kalau nggak salah. Ya, dari ngajar nari di SMA sini. Ini SMA 28 sini deket sini. Wah. Nari. Saya 2007 sampai 2012 ngajar ekskul di SMA. Itu berarti 28. Lagi habis kuliah. Lagi pas DO-nya, lagi pas pas sibuk-sibuk manggung-manggungnya aja. Karena emang maunya kan di KJ cuma nggak dibolehin waktu itu. Oh kan. gitu. Jadi, main teater terus, ngajar. Saya juga kadang ngajar TK, ngajar SMP, ngajar SD karakter. Iya. Emang suka ngajar dari dulu. Luar biasa. Dan semua rata-rata seni, teater, tari yang buat lucu-lucuan lah buat anak-anak gitu. Lebih ke saya suka ketika bisa berbagi energi baik ke anak-anak supaya mereka bisa disiplin, lebih ke situ sih. Masya Allah. Makanya di SMA 28 tuh lumayan lama Mas, 5 tahun. Awalnya jatuh cinta dengan, saya malah jadi pengen nanya teater nih sekarang. Iya. Awal jatuh cinta dengan seni teater kapan ya? Waktu Dari masih di Sopeng. Iya, malah kecil SD aja. Di sana gimana? Aksesnya kan masih susah waktu itu. Enggak ada teater. Kita fragmen-fragmenan yang SMP, SMA, SD, SD gitu loh yang kebayang saya. Cerita-cerita 17 Agustus gitu kan. Janur kuning kita pentasin gitu kan 30 menit gimana sih kayak cerita-cerita yang standar maksudnya yang modelan-modelan kayak gitu. Bikin properti dari kayu-kayu kita jadi tentara-tentaraan gitu kan, dan lanjut ke SMP, SMA saya masuk Sanggar Merah Putih Makassar. Dia punya ada cabang di Sopeng dan kebetulan saya SMP SMA itu ketua OSIS emang dua-duanya. Dan ikut forum kepemudaan Islam peduli AIDS se-Indonesia. Saya ketua satu untuk di sana, wakil ketua satu. Ini orang nggak bisa diam ternyata ya, memang insan muda ya. Jadi emang seaktif itu ya. Ekskul itu saya 13 Mas. 13. Karate, kir, botani, basket, rata-rata ikut semua. Sekarang pun masih aktif main basket kan sekarang ya? Masih. Pramuka, Palang Merah. Beberapa pun saya ketua marching band juga saya ketuanya.
seni teaternya di situ. Dan nggak bisa diam, lebih ke gemes banget lihat kita yang beragamin dari dulu. Kalau soal keberagaman saya selalu gemes dari SMA, SMA saya ingat banget. Iya. Sayang banget tradisi kita nggak kejaga sih, itu sih. Berarti bisa dibilang sebenarnya Mas Is itu lebih dulu jatuh cinta pada seni teater dibanding seni musik malah sebenarnya. Betul sekali, betul. Justru yang menumbuhkan saya bisa menulis lirik seperti itu ya bahasa tulis, literasi gitu. Saya suka banget film. Ya. 2004 kenal teman-teman di UI yang suka komunitas film-film festival. Atau ngerongin Kino Forum segala macam, punya koleksi-koleksi, dan sangat belajar banyak dari film dan buku sih kalau soal lirik. Makanya kayak aku nggak bisa bikin lagu yang berandai-andai. Tidak ada satupun lagu yang udah berapa lagu yang saya bikin, ratusan lebih lah. Nggak ada lagu satupun yang berandai-andai. Ya, itu tentang apa yang terjadi, apa yang dirasakan, apa yang saya lihat, apa yang Jakarta banget deh. Sampai album 3 itu Jakarta banget. Yang saya lihat di kereta, copet-copetnya, orang orang kadang ada yang berkelahi tusuk-tusukan, itu yang kayak itu Jakarta banget. Jadi Payung Teduh itu Jakarta banget sebenarnya. Itu rekaman tentang Jakarta, apa yang saya lihat di Jakarta selama 2002 sampai 2017 gitu. Masih ingat nggak lagu pertama yang Mas tulis? Lagu pertama yang saya ingat, yang saya tulis, yang dikenal orang itu malah Resah sebenarnya. Malah Resah? Karena itu dari teater. Oh, jadi gitu. Ya itu juga lucu. Lagu itu saya lagi disuruh latih vokal grup. Choirnya kan cuma gitu. Nah, saya udah dikasih lirik sama sutradaranya Mas Catur Arwibowo. Saya bilang, kok gak suka lirik yang ini ya? Saya lihat dialog. Saya nyanyiin dialognya malah. Itu dialog 2 orang, Maxim yang cowok, Amanda yang cewek. Aku ingin berjalan bersamamu dalam hujan dan malam gelap. Si ceweknya balas, Amanda namanya. Tapi aku tak bisa melihat matamu. Cowoknya ngomong lagi, aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Aku ingin berdua denganmu. Ceweknya ngomong lagi, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Itu sebenarnya dialog 2 orang. Keren. Ada musikalisasi puisi, yang ini musikalisasi naskah dialog. dialog teater. Jadi sutradaranya kaget loh. Dan sebenarnya yang menurut saya yang menulis lagu itu adalah murid cewek yang ngerekam pakai handphone polifonik itu. Kalau dia nggak ngerekam saya lagi gitu, saya nggak tahu lah ada lagu itu. Wah, itu. Jadi banyak proses kayak gitu sebenarnya. Iya. Luar biasa ya Insan Muda ya. Banyak banget yang pengen kita ulik dari perjalanannya Mas Is yang ternyata memang seaktif itu dari kecil. Gitu. Dan sekarang di sela kesibukan beliau bersama Parade Hujan, bersama dengan karir solonya Pusakata, tetap menjadi bapak yang terbaik untuk 5 orang anaknya. Amin. Sekarang tinggal di Bali, Mas? Di Bali, Mas, di Renon. Berarti anak istri di Bali semua? Semua di Bali semua. Satu sekolah nanti semua. Paling kecil ini Juli nanti sama sekolahnya semua. Satu sekolah semua. Albana. Luar biasa. Saya yakin banyak insan muda yang juga main musik atau yang pengen belajar main musik tapi merasa apa saya udah terlambat gitu. Tapi kalau ngelihat perjalanan seorang Mas Is, sepertinya nggak ada kata terlambat ya. Kayaknya tuh apa ya? Musik nggak sengaja, Mas. Saya suka menyanyi dari kecil. Saya suka musik dari kecil. Kakak-kakak saya tinggal di Jepang sebagai tenaga kerja Indonesia. Ada yang sekolah, ada yang sampai sekarang tinggal. Kakak kandung saya istrinya orang Jepang. Istrinya mualaf dan dia sambil sekolah lagi dan akhirnya sekarang punya usaha-usaha sendirilah di sana. Saya selalu dibawain oleh banyak rekaman-rekaman CD-CD dan jadi nggak sengaja, emang suka aja. Terus radio gitu. Tapi kalau cita-citanya sih dulu pengen main basket emang. Wah, makanya sampai sekarang saya lihat kadang-kadang nongol gitu. Asal aja gitu. Iya. Tapi itu pro. Enggak, namanya klub bapak-bapak lah. Klub bapak-bapak. Komunitas tarkam-tarkaman lah. Luar biasa. Insan Muda, sebelum saya lanjut tanya-tanya lagi ke Mas Is, saya pengen ngajak Insan Muda kolaborasi kebaikan di program Bangun Sekolah Pelosok Sisir Kota Pesisir Dompet Duafa. Caranya gampang banget, melalui kanal digital.dompetduafa.org/donasi/pendidikan anak pesisir atau melalui Dompet Duafa apps ya, aplikasinya Dompet Duafa. Kita dari musik bergeser dulu ke kepedulian Mas Is tentang berbagai hal, berbagai isu sosial. Itu apa yang melatar belakangi, Mas?
Saya dibesarkan di keluarga yang sangat beragam. Bapak itu 14 bersaudara. Saya bersepupu sekarang kurang lebih 45 orang. Anak-anak saya itu 53 orang. Dengan latar belakang perekonomian yang berbeda-beda juga. Betul. Kaya enggak, miskin juga enggak. Tapi semua relatif lah pernah merasakan kesusahan dalam hidup lah. Saya melihat bahwa refleksi dari yang saya jalanin dari kecil sebenarnya kalau mau dipikir saya nggak pernah susah. Saya selalu dibesarkan oleh keadaan yang disupport oleh kelengkapan tools saya sendiri, badan saya, kakek saya, nenek saya. Nenek saya ngajar ngaji, kakek saya ngajar ngaji. Mama saya Korea, saya jadiin Kori sama juga ikut lomba ajan, ikut lomba ngaji juga sampai provinsi saya juga dulu begitu. Luar biasa. Nanam padi sampai SMA, petik coklat. Jadi kayak saya dibesarkan dengan serangkaian tools yang udah siap tempur gitu untuk hidup ini menurut saya. Dan itu yang jadi modal utama saya untuk ke Jakarta waktu itu. Dan waktu ditantangin sama kakak sepupu yang dari Jepang juga, dia bilang, lu pikir bisa naklukin Jakarta dengan CDFG gitu, chord lu biasa aja gitu. Dan gue bilang, kita coba taklukin Jakarta dengan CDFG gitu. Takluk saudara-saudara. Nah, maksudnya dengan nggak harus reading, nggak harus ngapa-ngapain, tapi ternyata ya harta karunnya malah perjalanan hidup itu yang diceritain itu, karena itu yang paling jujur sebenarnya. Betul. Itu yang nggak akan pernah banal rasanya ketika dibawakan gitu. Iya. Luar biasa. Itu yang awalnya ya. Banget. Dan, Mas, banget. Kita ngobrolin tentang Palestina. Mas Is salah satu musisi yang sangat lantang. Ya, saya bilang sangat lantang karena beneran menggunakan berbagai kanal untuk menyuarakan itu. Bahkan sampai sekarang. Masih Mas. Ketika sudah mulai sudah mulai tidak seramai kemarin sebelumnya. Ya medianya aja ngumpet-ngumpet sebenarnya. Ya, kenapa Mas Is? Wah, kayaknya nggak bisa digambarin deh. Maksudnya hati kita tuh udah nggak berbentuk lagi gitu. Maksudnya kalau kita sampai tidak berpedulikan tentang Palestina, kayaknya kita bukan manusia sih. Kita tidak perlu jadi orang Muslim, tidak perlu menjadi seorang Islam untuk bisa sadar dengan apa yang terjadi di Palestina gitu, dengan baca sejarahnya, dengan lihat kondisinya, dan udah jauh di titik terendahnya manusia sebenarnya. Dan ini adalah panggilan paling silent tapi paling lantang gitu efeknya sebenarnya buat seluruh manusia di dunia. Bahwa kita ini ras yang punya pikiran dan otak untuk peduli hal ini. Kalau sampai lupa dan gak peduli berarti ya maaf. Mungkin memilih untuk diam karena gak mau repot kerjanya segala macam. Jadi saya bilang ya kita bukan manusia kalau gak peduli tentang Palestina. Itu sih, jadi standarisasi disebut manusia saat ini buat saya salah satunya adalah peduli dengan Palestina sih. Okay. Baik. Insan muda, Mas Is juga seorang super volunteer Dompet Duafa. Begitu banyak program yang beliau jalankan bersama Dompet Duafa. Awalnya ketemu Dompet Duafa gimana sih, masih ingat nggak? 2016 apa 15 ya? Apa itu? Kegiatannya apa itu, Mas? Itu pas lagi kacau-kacaunya tuh kepala tuh. Yang kita cerita tadi tentang band, tentang keluarga, nggak siap menghadapi kesibukan sambil ngantor juga segala macam. Kaget dengan dunia entertainment segala macam. Berarti adalah star syndrome, sempet lah dikit ngerasainnya waktu itu. Sebenarnya bukan star syndrome, justru orang ngelihat saya mungkin star syndrome, padahal saya sebenarnya panik. Saya nggak tahu mau ngapa-ngapain gitu. Sampai menata keluarga aja berantakan waktu itu. Kata kakak saya, bentar lagi anak lu manggil lu om loh. Bercandanya gitu. Maksudnya jarang pulang gitu kan. Datanglah tiba-tiba waktu itu acara untuk Suriah apa Palestina juga. Kita tuh udah lama loh. Dompet Duafa itu udah lama bersuara tentang Palestina sebenarnya. Nah, ikutlah saya waktu itu konser di Sawangan Depok, ingat banget ya acara pertama. Malam banget, terus ditanya kenapa tiba-tiba mau peduli? Kenapa tiba-tiba ada dikatakan? Nggak tahu, saya bilang nggak tahu kenapa. Saya butuh sebuah kegiatan yang membuat saya merasa saya punya manfaat. Jadi kayak obat paling galau manusia itu, ketika manusia paling galau banget itulah dia nggak tahu sih sebenarnya bisa apa gitu buat orang lain.
satu kali kita bisa menemukan suatu cahaya, satu kekuatan bahwa hidup ini mungkin menurutmu tidak berarti lagi buat kamu. Tapi hidupmu itu berarti buat orang lain. Nah, saya merasakan waktu itu 2016 kalau nggak salah, 2016-15. Iya, ya kan sama dompet duafa itu. Itu sama dompet duafa. Luar biasa. Kan habis itu langsung jalan tuh kemana-mana. Ada yang ini juga ya, sampai ke Ternate ya? Ke Ternate, ke Halmahera, kita ke Malifut, Sofivi, Tafasoho, Galela, tuh Halut pas gempa dahsyat di Halsel. Tapi kita nggak bisa masuk jalur, karena harus 4 jam lagi, terus 2 jam naik motor. Terus motornya harus diangkat nyebrang karena sungainya ketutup, tiba-tiba jadi danau karena keangkat sama air laut kan. Lu nyari sinyal harus mundur lagi 2 jam ke sana dulu kalau buat tektokan gitu, nggak ada sinyal sama sekali. Yang waktu itu bisa masuk kalau nggak salah helinya siapa dari perintah ada tapi telat juga, tapi Wanade juga kalau nggak salah yang pertama kali bisa masuk tuh. Akhirnya kami bikin Sounds of Humanity di Ternate karena harus ada kegiatan, maksudnya udah nyampe situ nggak bisa nyebrang gitu. Akhirnya kita ke Ternate bikin konser amal untuk Halsel. Sempat nulis lagu juga, saya dengar ada yang Pejamkan Matamu, itu dari salah satu perjalanan Mas Is bersama Dompet Duafa. Itu perjalanan yang mana, Mas? Perjalanan dengan Dompet Duafa justru sebenarnya yang menginspirasi munculnya ide SKP, Sisir Kota Pesisir. Sisir Kota Pesisir. Karena satu, saya yakin di luar soal manfaat, kita ada pergeseran makna diri kita sebagai orang Indonesia bahwa kita ini negara kepulauan. Kita selalu dibentuk oleh Orde Baru bahwa kita ini negara agraris gitu. Jelas-jelas kita ribuan pulau. Harusnya nelayannya kaya raya. Harusnya yahnya bagus gitu, banyak. Bisa nangkep segala macam sendiri. Saya diajak ke Wakatobi sama Dompet Duafa, lihat bagaimana susahnya orang bisa mengolah hasil tangkapan. Ketika badai harus melarung nyawa ke tengah laut, kadang pulang, kadang enggak Mas, banyak banget Mas yang enggak bisa pulang. Ketika ada tangkapan, harus dijual sama tengkulak ngambil murah. Padahal kemarinnya udah ngambil bensin sama tengkulak juga. Jadi lingkaran setan aja jadi situ. Jadi kayak ada yang salah dengan ini. Jadi terus anak-anak nelayannya nggak berpikir untuk bisa memajukan pengetahuan mereka tentang teknik kelautannya segala macam, dan susah untuk berbuat secara sistematik besar gitu, secara sistemik gitu. Makanya aku bilang harus ada movement, harus ada gerakan dari siapapun itu di luar daripada kita ngomel mulu sama pemerintah. Itulah kita udah ngomel terus nggak ada yang dengerin, terus gondok sendiri, tapi kita juga sebenarnya nggak ngelakuin apa-apa buat negeri ini gitu. Makanya mending kita bikin Sisir Kota Pesisir, kayak kita rekaman di Ternate, lagu, lirik, video direkam di saat yang bersamaan. Jadi aku nggak bawa apa-apa Mas, aku cuma bawa intro doang di atas di kamar tuh, treng tereng treng treng tereng treng, direkam semua video klip, dan bahkan yang rekam itu anak-anak warga lokal. Jadi bukan cuma direkam sana, ditulis pun di sana. Ditulis pun di situ, direkam di situ, yang shoot direkturnya pun anak-anak lokal, warkop. Jadi kita bikin kayak, siapa yang mau bantuin besok? Luar biasa. Itu dibantu sama Dompet Duafa setelah kita bikin waktu itu Sounds of Humanity pertama tuh. Di sana, di Pedok Cafe, inget banget. Tahun 2018. 2018. Memang Memang sudah lama sekali berarti ya kolaborasinya ya Mas Is ya. 12 hari saya setiap tahun saya buat Dompet Duafa Mas, saya wakafkan. Masya Allah. Insya Allah. Tahun 2024 yang sempat sama Nabila Isma sama Kak Ican ya dari Maluku ya. Itu ada ke sekolah. Itu gimana itu? Maksudnya gimana? MTS Nahdlatul Ulama di dusun di Kabupaten Seram bagian barat. Dusun Taman Siswa itu. Kita datang kemarin 2024 itu ngelihat sekolah yang miris banget. Papan semua bolong-bolong, lantai sompal. Ada satu kursi yang duduk 4 orang anak. Ada murid yang kenapa dia joget-joget nih duduknya. Ternyata kaki kursinya cuma 2 biji gitu kan duduk. Itu. Saya minta kapur dibawain nampan, isinya potongan kapur. Minta penghapus papan tulis, nggak ada. Saya bilang,
lebay masa segini susahnya miskinnya gitu kan. Ternyata memang ya memang begitu. 3 kelas digabung 456, 1 2 3 digabung, jadi cuma ada 2 ruangan. Dan waktu itu apa yang dilakukan Mas bersama Dompet Duafa? Pas masuk saya tuh sampai bilang disambut-sambut begitu ya kayak karena mereka dari dulu dijanjikan gitu banyak orang-orang kampanye lah apalah segala macam, itu udah sering dari beberapa pemilihan nggak ada yang nyampe. Jadi menuju desa mereka itu Mas, kalau lagi hujan deras ada 2 sungai. Ya kecil sebenarnya, mungkin hampir 1,5 meter doang, tapi ketika air naik jadi terputuslah akses itu gitu, nggak bisa. Jadi dia nggak bisa sekolah kalau iya, maksudnya untuk menjangkau mereka pun susah gitu. Sinyal susah sekali gitu kan. Dan di situ saya bilang agak kasar tapi memang begitulah ya. Indonesia nggak hadir seluruhnya gitu buat negeri sekaya itu. Digali sedikit 1,5 meter nikelnya grade A katanya kan, di atasnya kayak gitu sekolahnya. Di atasnya begitu sekolahnya. Pohon kayu putih melimpah ruah. Tapi ternyata mereka menurut saya terbengkalai dong namanya. Guru honorer berapa bulan gak dibayar? 300.000 berapa? 250.000 berapa bulan gak dibayar? 6 bulan, 8 bulan. Tapi mereka dengan semangat yang kita masuk tuh mereka pakai baju baru Mas. Gitu. Baju baru itu katanya dipakai setiap ujian. Wah Allah. Jadi kami disambut ibu-ibu salawatan di sini. Bu, ini nggak usah begini-begini. Masuk ada tenda, ada apa segala macam. Sebahagia itu mereka dikunjungi. Sebahagia itu karena gimana sih Mas, sekolah Mas? Sekolah itu kan titik awal sebuah tempat akan menjadi diakui keberadaannya atau tidak sebenarnya. Karena perkembangan kebudayaan, perkembangan pola pikir, perkembangan sifat kritis dan merasa bahwa kita bagian dari negara ini kan sekolah sebenarnya. Iya. Dan waktu itu Mas, akhirnya apa yang dikerjasamakan, dilakukan untuk sekolah itu? Kita bikin platform untuk donasi. Alhamdulillah sekolahnya lagi dibangun, udah berdiri. Akan ada kunjungan ke sana lagi nggak nih? Harus ya? Peresmian ya yuk ya. Amin. Tahun ini berarti tahun 2025 akan ada sisir kota pesisir lagi. Ada di Seram bagian timur, namanya MTIS Harun Bunaya Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Amin. Mudah-mudahan katanya sekolahnya malah nggak punya dinding, lebih parah lagi. Ya Allah. Insan muda yang pengen ikutan nanti bisa ya. Harus. Nanti saya bacain lagi caranya kalau mau ikut donasi. Masih dari sekian banyak perjalanan mungkin udah nggak terhitung. Salah satu yang paling berkesan mungkin seumur hidup nggak akan Mas Is lupakan yang bersama Dompet Duafa itu yang mana Mas? Kemarin terakhir itu nggak gini loh. Kita pada akhirnya diperjalankan. Saya suka kata-kata diperjalankan. Menunjukkan bahwa betapa miskinnya pengalaman kita, apa yang kita lihat dalam kehidupan kita tuh sebenarnya untuk selalu lupa bersyukur. Di perjalanannya bersama Dompet Duafa sebagai volunteer, saya melihat bahwa kadang kita lupa bahwa kita punya sesuatu yang sangat berharga gitu. Takabur, mubazir, boros, pongah, sombong, itu baru muncul justru ketika ke tempat-tempat seperti itu Mas. Jadi kalau mau dipikir yang mana yang paling berbekas, semuanya berbekas sekali. Kayak waktu Halsel kita nggak bisa masuk, tapi kita ditaruh di rumah warga di Malifuta Fasoho, ingat banget tuh. Ya kalau perlu tuh jantungnya mereka dikeluarin gitu buat ngasih ke kita gitu. Cara mereka menyambut dengan apapun yang ada, makanan yang sederhana terasa sangat lebih enak sekali dibanding menu-menu jutaan rupiah yang kita makan di restoran, di hotel-hotel besar itu. Nggak tahu kenapa, dan itu begitu lezat. Saking lezatnya air mata tuh bisa netes gitu makan itu gitu. Makanya saya bilang, saking seringnya kita lupa bersyukur, saking seringnya tanpa sengaja atau sengaja kita lupa bahwa kita punya kelebihan yang bisa kita bagikan ke orang lain sebenarnya. Nggak punya uang, kita bisa tenaga, punya kaki, punya tangan untuk bergerak. Minimal untuk beresin batu di depan rumah itu. Jadi kayak, dan itu semakin sekarang jarang sekali karena udah nggak. Waktu kecil kalau ada guru yang meninggal, bukan cuma murid di sekolah saya yang disuruh ke sungai ambil batu buat bikin, kan nggak boleh bikin bangunan di atas kuburan. Jadi semua murid tuh ngambil batu sungai, disusun rapi. Sekolah-sekolah lain tuh ikut ngambil batu. Jadi guru siapapun yang meninggal di kampung saya dulu begitu Mas Topeng. Kita kuburan langsung jadi saat itu juga. Begitu jenazah masuk di liang.
kuburan langsung rapi oleh anak-anak sekolah. Jadi saya bilang, makanya saya bilang, dan semakin tidak diperlihatkan hal-hal seperti ini. Ya. Kemarin bagi sapi ke daerah mana yang tidak di Flores, yang titik tetes darah kurban pertama. Sebelumnya belum pernah ada di situ. Motongnya menangis gemeter kayak saya aja nggak kuat. Kita pun ikut nangis kalau itu pasti, makanya saya lihat. Ya itu, sementara kita kadang kalau bagi-bagi daging korban kayak udah langsung kita ditaruh lagi. Iya. Udah kebanyakan gitu. Iya. Oke. Padahal sebenarnya tinggal mungkin nyari pojok-pojok rumah sana. Masih ada yang nggak bisa kayak. Iya. Di Galela itu mereka baru lihat daging sapi setiap kurban. Dompet duafa yang awalnya cuma bagi berapa, 40 ekor apa 20 ekor udah jadi 400 ekor. Akhirnya mereka memberdayakan sendiri. Aku diajarin ngasih makan sapi. Wah, luar biasa. Diurus mandiin sapi di sungai, sampai aku punya foto yang terkenal di dede, mandiin sapi di sungai. Wah, luar biasa. Jadi kayak memberdayakan petani lokal juga ya. Betul sekali. Jadi kalau bilang salah satu momen saya berharga selain di keluarga adalah ketika di dompet duafa, karena saya punya fungsi buat orang lain gitu kayak. Amin. Kami doakan mudah-mudahan kedepannya makin banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan bersama. Terakhir Mas Is, 2 kata buat dompet duafa. Belajar bermanfaat. Tempat belajar bermanfaat kalau boleh 3. Iya. Karena alhamdulillah salah satu tempat di mana saya betul-betul merasa dihargai dan hadir sebagai manusia itu pas jalan bersama dompet duafa, salah satunya ke pelosok. Alhamdulillah. Saya juga dapat kosakata baru nih, diperjalankan ya oleh Mas Is nih hari ini. Itu ngadopsi dari Isra kan itu. Wah, luar biasa. Mas Is, makasih banget sekali lagi udah mau kami culik sebentar. Aduh. Ini beliau insan muda baru nyampe dari Bali, baru mendarat. Habis ini mau latihan, besok mau manggung ke Bandung. Hari ini kita culik sebentar. Bisa. Terbaik. Kalau bisa ngasih semangat kenapa enggak? Wah, luar biasa. Insan muda, sebelum pamit saya pengen ngajak insan muda kolaborasi kebaikan sekali lagi yang udah diceritain Mas Is tadi di program Bangun Sekolah Pelosok Sisir Kota Pesisir Dompet Duafa. Caranya gampang banget, melalui kanal digital dompetduafa.org/donasi/pendidikan anak pesisir atau melalui aplikasi Dompet Duafa. Usai sudah perjumpaan kita hari ini, Indra Prasta pamit, Mas Is pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini